Saya tidak setuju tenaga honorer dihapus. Woi, siapa lu? Nggak ngefek. Emang lu setuju atau tidak bisa mempengaruhi kebijakan. Jangan kepedean deh. Itu mungkin komen standar kaum skeptis tentang judul video ini. Tapi mari kita skip komentar-komentar miring itu. Intinya, setiap kita bisa berpendapat di negara demokratis ini. Sepanjang tentunya dilandasi argumen yang make sense dan tidak menghina pihak manapun. Yang mau debat silakan, asal debat harus dibarengi adab ya. Kita mulai aja. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan kebijakan yang oleh sebagian kalangan dinilai kontroversial, yang intinya tenaga honorer di semua kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah harus ditiadakan. Penghapusan tenaga honorer paling lambat 23 November 2023 didasarkan dengan argumen super keliru bahwa karena tidak ada standarisasi pengupahan untuk tenaga honorer. Padahal jawabannya sangat mudah, yaitu pertama, terbitkan standarisasi dimaksud. Atau yang kedua, pakai standarisasi sesuai upah minimum provinsi atau upah minimum regional. Simpel kan? Jika kemudian dijadikan alasan tidak bisa diterbitkan standarisasi pengupahan karena honorer tidak masuk dalam rejim aparatur sipil negara seperti diatur dalam undang-undang tentang ASN, ya memang honorer bukan ASN, tapi honorer dibutuhkan oleh organisasi, baik itu kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Jadi, sejogyanya memang standarisasi pengupahan honorer tidak diatur oleh Kementerian PAN-RB. So, siapa yang harus mengaturnya? Ya, diserahkan saja ke masing-masing pejabat yang berwenang, apa itu menteri atau kepala daerah. Tentu dengan standarisasi pengupahan dari kementerian yang membidangi ketenaga kerjaan. Gitu saja kok repot. Selanjutnya, apabila ditilik lebih lanjut, keberadaan honorer sebagaimana keberadaan apapun di dunia ini pasti ada sisi positif dan negatif. Demikian pula dengan tenaga honorer. Mari kita ulas apa saja sisi negatif dan positif dari pengangkatan tenaga honorer. Kita mulai dari sisi positif. Bicara tentang sisi positif keberadaan tenaga honorer, minimal ada 4 hal positif, yaitu mudah direkrut, mudah diberhentikan, efisiensi dalam perekrutan, dipercaya, dan murah. Kita mulai dari positif yang pertama, mudah direkrut, mudah diberhentikan. Setiap kali organisasi perangkat daerah membutuhkan sumber daya manusia karena adanya kekosongan keterampilan atau keahlian di organisasi, maka saat itu pula dapat dicari dan diangkat orang yang kompeten di bidang yang dibutuhkan, di bidang yang kosong itu. Ini memangkas waktu yang dibutuhkan untuk perekrutan seperti yang dialami dalam perekrutan ASN atau P3K yang sangat birokratis sehingga memakan waktu yang berbulan-bulan bahkan hingga tahunan. Misalnya, suatu sekolah yang terjadi kekosongan guru yang dapat mengajar materi pelajaran tentang muatan lokal atau mulok, bahasa daerah misalnya. Saat terjadi kekosongan tersebut, apakah murid-murid harus menunggu rekrutmen PNS atau P3K guru yang memakan waktu lama itu?
Bukankah waktu terus berjalan dan siswa-siswa pun tidak mungkin kan diliburkan? Itu salah satu contoh kenapa pengangkatan honorer penting. Demikian pula apabila tenaga honorer yang baru diangkat ternyata tidak memenuhi ekspektasi kinerja yang diharapkan. Saat tersebut, user dapat segera memutus kontrak dengan honorer dimaksud, tanpa proses-proses pembinaan lah dan sebagainya yang dialami jika berhadapan dengan PNS. Mudah diberhentikan. Proses mengganti dengan sumber daya manusia yang lebih capable jadi lebih mudah dan cepat. Selanjutnya, sisi positif yang kedua, yaitu efisiensi dalam perekrutan. Diketahui bersama dalam perekrutan pegawai menggunakan prosedur yang panjang dengan dimulai dari pengusulan formasi yang dibutuhkan, dibentuk panitia penerimaan, membuat dan menyiapkan piranti seleksi yang kadang diadakan sendiri atau disewa. Hal tersebut membutuhkan pembiayaan, tenaga, dan waktu yang tidak sedikit. Hal ini tidak terjadi saat perekrutan tenaga honorer. Begitu ada posisi yang kosong, saat itu pula unit organisasi yang membutuhkan mulai mencari tenaga potensial yang dikenal untuk selanjutnya diwawancarai atau dites, dan selanjutnya jika sesuai langsung bisa bekerja, langsung menghasilkan output. Tes terhadap tenaga honorer berlangsung sepanjang yang bersangkutan bekerja. Jika berkinerja rendah, dapat langsung diberhentikan. Hal ini menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Bahkan dengan simplikasi perekrutan seperti ini, menghasilkan tenaga honorer yang jauh lebih produktif. Mereka bekerja dan produktif karena membutuhkan pekerjaan tersebut dan bukan karena sekedar menunjukkan eksistensi atau status sosial di keluarga maupun di masyarakat. Ketiga, murah. Sesuai digaji UMP. Tenaga honorer bekerja dengan penghasilan yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau negara. Beda dengan ASN yang setiap 2 tahun sekali menerima kenaikan gaji berkala, naik pangkat dan golongan, ataupun tunjangan jabatan serta tambahan penghasilan atau remunerasi. Dengan penghasilan yang berbeda, sudah rahasia umum kalau banyak tenaga honorer yang bekerja dengan kinerja yang sama dan bahkan ada yang lebih dari ASN. Kondisi seperti ini disadari oleh tenaga honorer, tapi porsi semangat pengabdian mereka lebih tinggi dibanding kecemburuan karena pendapatan. Bahkan dalam banyak hal, tenaga honorer jauh lebih bersyukur dibanding ASN atau PNS yang selalu menuntut lebih, bersungut-sungut. Tapi itu hanya sebagian ya, oknum. Keempat, dipercaya. Banyak posisi yang membutuhkan orang-orang yang dipercaya. Katakanlah sopir atau tenaga administratif tertentu. Seorang pejabat jika mempekerjakan misalnya seorang sopir, yang bersangkutan pasti memiliki privasi tertentu yang sering dilakukan di atas mobil saat dalam perjalanan. Tentu jika yang menyopiri mobil adalah orang yang baru, asing, atau belum teruji kesetiaannya, akan menimbulkan ketidaknyamanan tertentu. Ada hal-hal yang kurang etis bila didengar oleh orang lain sepanjang hal tersebut belum menjadi kebijakan. Demikian juga dengan tenaga administratif, utamanya dalam hal sumber daya yang menjadi bagian dari support system dikeluarkannya sebuah kebijakan. Apabila dalam tim ada sumber daya yang terasa sebagai orang yang baru, asing, belum teruji kesetiaannya, diskusi-diskusi yang melahirkan kebijakan akan lebih kaku. Bahkan cenderung terlalu berhati-hati karena ada orang asing dalam tim tersebut.
Untuk itu lebih nyaman bagi pimpinan dalam unit organisasi merekrut tenaga honorer dari orang-orang yang sudah dikenal. Hal ini tidak bisa dipenuhi dengan PNS baru atau tenaga outsourcing yang belum dikenal. Beda dengan tenaga honorer yang biasanya berasal dari orang-orang yang sudah dikenal dan dipercaya. Terus, apa aspek negatif dari keberadaan tenaga honorer? Yuk kita bahas. Yang pertama, aspek tanggung jawab. Setiap pekerjaan harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan, menghasilkan output sesuai apa yang direncanakan, merahasiakan apa yang wajib dirahasiakan, serta mengikuti aturan main dalam bekerja. Setiap pegawai merasa bertanggung jawab karena menjadi bagian organik dari organisasi itu. Hal ini belum seutuhnya dimiliki oleh seorang tenaga honorer. Memang ada yang juga memiliki sense of belonging terhadap organisasi, tapi jika mereka tidak memiliki spirit the corps juga adalah wajar, karena pada hakikatnya tenaga honorer adalah pegawai yang tidak permanen, tenaga harian lepas. Jadi jika tidak ada atau kurang tanggung jawab adalah hal yang wajar ditemui. Hal ini sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan tidak tercapainya kinerja organisasi maupun menghambat laju perkembangan institusi. Saya kan cuma honorer, kenapa mesti saya? Banyak kok PNS lain di sini. Saya cuma membantu saja, jangan tuntut macam-macam. Kalau ocehan-ocehan semacam itu ditemui di institusi dari seorang tenaga honorer, fix kaji ulang keberadaan honorer dimaksud. Artinya tanggung jawab yang bersangkutan tidak ada. Segera evaluasi karena merugikan institusi dan berdampak negatif bagi lingkungan kerja. Bagaimana pengalaman para petualang sekalian? Pernah menjumpai honorer yang demikian enggak? Yang ocehannya demikian. Selanjutnya, negatif yang kedua yang boleh ditemui dalam keberadaan tenaga honorer adalah sekedar menyerap kepentingan politik sesaat. Bukan tidak sedikit tenaga honorer adalah dari tenaga-tenaga yang telah mendaftar sana sini tapi tidak lolos karena dinilai kurang berkualitas. Di daerah sumber perekrutan banyak yang sekedar menampung tim sukses atau kolega tim sukses sebagai salah satu balas budi atas perjuangan dalam pemenangan saat pilkada. Apabila ada keluarga dari tim sukses atau kolega dari tim sukses yang tidak lulus mendaftar untuk bekerja di sana sini, kemudian honorer menjadi salah satu tempat mereka berlabuh. Hal ini tentunya menjadikan tenaga honorer bukan karena kebutuhan organisasi, bukan karena adanya kompetensi, tetapi jadi sharing jasa, sharing budi demi menyenangkan pihak-pihak tertentu tanpa dibarengi dengan standar kualitas dari perekrutan sumber daya manusia tenaga honorer. Yang ketiga, tidak dibarengi pembekalan sikap perilaku. Dalam pemerintahan, standar perilaku juga dibutuhkan, terutama dalam hal tata krama. Banyak ditemui tenaga honorer yang kurang menghormati rekan kerja, loyalitas tunggal ke orang yang merekomendasikan, dan bahkan buta akan peraturan perundang-undangan. Ini sangat riskan bila tenaga honorer dimaksud berada di unit kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Bisa-bisa terjadi gesekan antara institusi dan masyarakat yang selalu minta pelayanan yang super prima. Dalam banyak institusi, pembekalan kerja atau diklat hanya diperbolehkan untuk pegawai yang berstatus PNS atau P3K, sehingga terjadi gap
antara sikap perilaku pelayanan antara PNS atau P3K dengan tenaga honorer. Di berbagai organisasi pemerintahan, hal ini sudah banyak disiasati dengan melakukan pelatihan kantor sendiri yang berupa in-house training. Jadi, sisi negatif ini dapat teratasi hanya dengan kearifan manajemen sebuah organisasi, sebuah unit kerja dalam menata standar sikap dan perilaku pelayanan semua petugas yang diberi amanah pada unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dari sisi positif dan negatif yang telah diuraikan dalam video ini, bagaimana sikap para petualang sekalian setelah menonton video ini? Setuju atau tidak dengan kebijakan penghapusan tenaga honorer? Silakan dikomentari pada kolom komentar di bawah ini. Kalau saya tidak setuju tenaga honorer ditiadakan sepanjang pemerintah belum dapat mencukupi kebutuhan PNS atau ASN atau P3K sesuai dengan formasi yang dibutuhkan oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Mari berdebat dengan tetap beradab. Dan seperti biasa, salam khas channel ini sebagai salam penutup. Tetap semangat.